أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في مبدأ كل أمر ومنتهاه. صلاة وسلاما على سيدنا محمد اصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, inamat yang kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, segenap pemirsa Selaparang TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah barang-barang kita kalam ini mau tayak tiba masjid mengisi waktu luang ta ma bainal isya'ain, antara maghrib isya ngadu amal saleh. Karena dalam suatu riwayat baginda Rasul menjelaskan dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, arak telu pegoyan yang dimana tiga perkara tersebut siapa saja yang melakukannya maka dia diampuni dosa salahnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu diantaranya? Intidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat yang satu dari waktu salat yang lainnya. Marangkun tesinang kaini angkun tenunggu isya keduang pengaji. Tokol kita, tokol tenik lengan berniat ngaji sampai tulik barek ino dakwaan tercatat si Allah Ta'ala langan ngampunin dosa salah, langan Allah Ta'ala nekang derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita lihat dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karangan Ibnul Jamaah, jelasangna Allah Ta'ala demen angkatna derajat dengan si berilmu, dengan si girang ngaji. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ngana tahu tak? Nah, kata Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bahasa apa kana? Dengan si berilmu sino, dengan si mele ngaji no, derajatnya jauh lebih tinggi, bisa bi'imi'ati darajat. Dakwaan 700 lebih tinggi derajatnya orang yang berilmu daripada yang tidak berilmu. Ma bainad darajataini mi'atu amin, katanya. Di antara jadi derajat dengan si berilmu kaca sini berilmu ini 700 dakwaan beloan atasan derajat dengan si berilmu, dengan si girang lalu ngaji daripada dengan si girang lalu ngaji. Kata beliau, di antara sekek derajat menuju derajat yang lain itu perjalanan kurang lebih 100 tahun perjalanan baru nabu malik ya si sekek derajat menuju derajat si lain. Siapa yang mendapatkan hal itu? Orang-orang yang gemar menuntut ilmu, meride igirang ngaji ini. Maka mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, dengan segera baca salawat. Orang yang suka nulis salawat, li kitabna, li bukuna, li tulisanna,
Ino apa katanya? Tuh ada orang tuh dalam mimpi ketemu sama baginda Rasul. Ternyata dengan sino ya kalbat nulis sholawat dakwaan li kitab li bukuna. Apa kata baginda Rasul dalam mimpi? Madamatil kitaba, selama narak tulisan sholawat dalik tulisan dalik bukunda, selama sino dakwaan dek nagin putus pahalanda. Ngono endak, selama tegemar baca sholawat, selama itu pahala dicatat, selama itu baginda Rasul kenal sama kita, selama itu sebagai jalan kita dikenal dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Inamat yang jamaah mudzakarah, segenap pemirsa selaparang televisi rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Pada pertemuan sebelumnya itu kita masih ngebahas yaitu bab munakahat, tentang nikah. Kalau pertemuan yang kemarin kita bahas as-sighah fi aqdin nikah, bagaimana model sighah ijab qabul dalam pernikahan. Nah, tahu tieu jarina dengan lamun nikah ini yang penting na faham apa saksi kanca wali. Misalnya walina seke, ne saksina dua paham bahasa Arab kaduna. Itu jadi saksi milu-miluang dia tak paham jari nikah wae. Kenapa? Nikah jana saksi na dua jari. Nah, yang penting na paham sedua ini. Nah, maka pada malam hari ini kita lanjutkan. Apa itu? Oh, kelanjutan berikutnya yasino di antara rukun pernikahan, di antaranya kan pengantin, zaujun, zaujatun, as-sigha, al-wali, asy-syahidan. Di antara rukun pernikahan sino kan 5. Satu di antara yang 5 itu ara tunu wali. Oh, maka kita tahu sayyaran wali. Apa kenana wali? Nah, itu perlu kita tahu. Al-wali lughatan akhadha minal wilayah awil walayah. Wali, kata-kata wali sino bau berarti wilayah atau bau berarti walayah. Apa ran ngano? Oh, bisa berarti penolong, bisa berarti pencinta. Ya ran wali secara bahasa. Laguan kata Imam Abdurrahman Al-Jazairi dalam kitab beliau, kitab fiqih ala madhahibil arba'ah, 4 jilid kitabnya, itu dijelasin yang namanya wali dalam pernikahan. Apa rangano? Oh, al-wali fin nikah ma yatawaqqafu ala sihhatil aqdi fala yasihhu bidunihi. Yang namanya wali dalam nikah ino harus naara papa dengan akad nikah. Dek na bau daku angin sah nikah amun dek narak wali kena wali dalam akad. Oh, berarti makanya wali itu merupakan rukun dalam pernikahan. Apa kenana? Oh, sebagai penyebab sah dek na nikah dengan munarak wali. Munde narak aja na. Oh, ndak manjulu. Nah, ngono kurang lebih. Nah, ini pengertian wali. Oh, jadi ya kenana wali wali nikah. Nah, kemudian apa ke fungsi wali no? Nah, tahu apa aja fungsi wali no. Nah, inamat yang jadi fungsi wali bukan sekedar iya papa nak sah ni sekedar ino. Paranda nggak ino na fungsi dengan jadi wali ke. Karena dengan nggak fungsi jadi wali be. Ino dah bawa sak selesai nde. Jadi wali sino di antara fungsi gawena wali no seke penyebab sahna nikah ino, yang menyebabkan sahnya nikah itu pertama. 2, wali itu fungsinya ketika ada problema terjadi dalam rumah tangga anak jarina,
ya tiba najen ngelapor dakuan pengantin ini anaknya ke atau menantu dia tiba ngelapor. Kenapa? Dia yang memberikan solusi, memberikan gambaran, oh seperti ini nangane yang kunta nangane nayaran wali. Jadi bapak jari wali ndak lepas jarak ke ini wah ndak nganu. Jadi ara selesai ini kan bare aranjaran yang namanya berumah tangga itu kan pasti ara ngano lecet sekedi papa nangano ino wali tempat kita berari meta solusi wali tok tameta oh ngombe ini ama bagaimana ini bapak bagaimana ini no ino kunta ya fungsi wali no dia sekadar nikah ada bapak nangane sah no selesai dia sekadar ini tapi fungsi wali itu lebih jauh lagi ketika ada problema dalam rumah tangga kita nih ngeberari pengantin no anak tekeh tebadak solusi terbaik kira-kira apa yang nagawe apa yang dilakukan sebagai apa tuh sebagai solusi rumah tangganya. Nah ya ini baikkan insyaallah monitasi mana perlu pemikiran tangan ya akan tahu ngombe ini fungsi wali bapak ibu tiang. Nah ini kurang lebih. Nah maka pertama kita tahu apa aran wali dalam pernikahan. Dua fungsi wali. Wah nomor 3 syurutul wali. Nah syarat wali apa syaratnya wali sino oh ada dalam kitab nih karangan Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati nih kitab para nenek yang Anatut Talibin Hasyai Anatut Talibin tadi jelasin yang namanya wali itu punya syarat jadi ndena selaku dengan berhak jadi wali ndak semua. Jadi arak dakwaan orang-orang yang berhak dijadikan wali dalam tatanan bahasa Islam. Nah, pertama al-islamu atau al-muslimu. Dengan si jari wali yang pertama harus beragama Islam. Berarti munde na agama Islam dan kanggu jari wali. Dina sah perwalian mun ya doaan gan jadi wali ketika pernikahan harus nih Islam. Nah berarti dengan beda kanara dengan nikah beda agama misalnya bagaimana hukumnya oh itu kan kan udah kita baca kemarin pengantin nina pengantin mama syaratnya harus muslim si nina muslim si mama muslim baru sah. Mohon maaf ya karena kita lihat kan orang-orang mele-mele jangan ini agama kita kanggu mele-mele jadi harus diukur dengan kacamata agama. Oh aku insyaallah kantinnya aja mudahan andara. Nah jadinya pertama harus muslim mundena muslim dan kanggu jadi wali dengan itu ngumbe-ngumbe jabatannya walau bagaimanapun dia jadi itu jadi ini harta kekayaannya banyak kalau nggak muslim dalam agama Islam nggak boleh jadi wali pertama. Dua nah berikutnya al-balighul aqilu. Dua al-baligh berarti yang udah apa tuh yang jadi wali harus balik. Berarti amun deman balik deman kanggu misalnya masih bebea ya misalnya ya ukurannya masih SD ini teman balik misalnya nggak boleh jadi wali. Yang boleh jadi wali itu harus nama balik. Berapa tanda balik dalam kitab Safinatun Najah itu kurang lebih ada beberapa 3 kurang lebih. Pertama sempurna umurnya 15 tahun nina ataupun mama munawali 15 tahun balik. Lalu apa ibu si jari hitungan ini bulan atas Muharram Safar ini jadi hitungan salita kadang hitung anak jadi itu pan ulang tahun pasti bulan bawah keduang dan hitungan. Nah jadi ukuran bulan atas emang ada bedanya ada amuna bulan atas ini kurang lebih 360 jelo kurang lebih kurang amuna bukan kan kita tanggalan ini amun tanggal bulan atas darak telung udah selesai 20 siwa aja telung udah doang mun bulan bawah bega arah telung udah selesai Desember telung udah selesai Januari kadang telung udah selesai kan. Nah jadi arah bedanya
Nah itu pertama, tanda balik itu apa? Sempurna umurnya berapa tahun? 15 sanatan, 15 tahun. Lidzakari wal untha, bagi orang nina, bagi kanak mama, berdua nina mama. Nah berarti mun umur 15 tahun anak jarin tak balik. Balik. Kalau balik wajib dajaran bayar, wajib ya genanggung semuanya. Makanya para ulama itu kalau udah lalu awal-awal balik anak-anaknya, kalau umur udah 10 tahun, kalau umur udah 12 tahun, itu diajarkan ke anaknya. Wahai anakku, ngana ada anaknya, jama mun pewa balik, arak dua tetap malaikat giniring epe, bembeti pak pe arak dua malaikat. Jadi mereka tahu kalau udah balik itu ada malaikat yang ngejaga. Ketika udah ada malaikat yang ngejaga, dia benigin macam-macam. Nah, betul syarat wajib Anda balik. Berikutnya itu al-haidu, haid. Bagi dengan nina si umurna mulai siwa tahun. Jadi bapak ibu, amunara adik-adik kami si nina balik. Misalnya nih, man senangnya mau balik ya kita umur sang siwa tahun nawah ruana. Nak kedoknya bajik ini balik-balik. Nak ni kalau dengan mula wahwaya nah yarin. Kemudian berikutnya ino mimpi ya si mama mimpi basah. Ino tanda balik mimpi basah ya si mama Nah jadi ino tanda balik telus kurang lebih. Nah itu kalau udah ada tanda-tanda sini maka kanggo jadi wali dalam pernikahan. Nah berikutnya, jadi wali berikutnya sino al-aqlu, berakal. Berarti tidak boleh menjadi wali orang yang kurang waras dengan jogang di nebu jadi wali. Mun jogangnya jadi-jadian, nak mesti macam-macam. Lun bisi kanak-kanak onya-onya dia jadi wali. Itu kok kepusak ya baru bapak nasi akad nikah. Tuh ne kanggo mana apa rana ne kanggo sih kan apa rana jogang-jogangan de kanggo. Berikutnya az-zukur. Berikutnya mama. Jadi wali nikah sino ne kanggo dengan nina. Dalam mazhab Imam Syafi'i enggak boleh perempuan jadi wali nikah. Tetapi beda kalau mazhab Imam Hanafi, membolehkan perempuan menikahkan dirinya. Kanggo angel lagu de ninu. Nah, jadi ada perbedaan tentang rukun nikah. Jadi amun mazhab Imam Syafi'i si lima ini rukun nikah. Igirang ditut ini pengantin nina mama syah dua saksi merengonek arak wali kanca sira ijab qabul. Amun dalam mazhab Imam Maliki yang menjadi rukun pernikahan bau ndek narak saksi lawan sunnah ngana belik gawe ya sebagai tanda ia inu wahya nikah. Kalau mazhab Imam Hanafi itu arak sakit kurangan lah apa ini bau ndik nambah yang wali ya ni nikahan jadi wali namanya sak kanggo. Nah lagu neta kanggo bet jemelengku nak ke ngono keruan kanjeng selapun kan. Jadi kalau mazhab Syafi'i udah mazhab Syafi'i gitu. Nah berikutnya itu syarat yang nomor berapa? Nomor 4 apa ini hendakna az-dzukura nama ngana dengan sejari wali. Ibu-ibu dia debu jadi wali deh. Ngombe pecunda tahajud deh bu jadi wali ibu-ibu. Hebat sedekah ada bilang jelo apa sunat deh dia debu jadi wali papa ini ya nah nin bau. Nah tuh berikutnya apa? Al-adalah. Berikutnya adil. Apa karena adil? Oh ndek nula gawe dosa beli den fasik. Paran nganu dikira ngawe dosa beli. Alhamdulillah min dalik misalnya ngin boto si apa lah misalnya si nganu ke dosa-dosa beli nino gawe boleh jadi wali. Nah berikutnya sino ndek nakanya ihram atau haji ihram umrah ndek nakanya ini yang boleh jadi wali. Berarti mun tagi-tagi tak karing kita kira-kira wan nyocok deh kita jadi wali ya pendek kita yang diri tino ke. Nah kalau memang sudah nyocok bau udah jadi wali.
Aku mau ndek manja ndak ke macam-macam. Nah, ini si baru ini menurut kitabnya. Itu menurut kitab para ulama. Ya ini si baru. Yuk emang beda kan kemarin kita sebut. Jadi ada beda dikit aja antara menurut kitabnya kance menurut agama teh. Menurut agama teh kan maaf negara teh karena maaf. Menurut negara kita kan yang sah nikahnya ini harus secatat si kue ini sih sah. Berarti unik jadinya sah menurut negara. Nah lagu an harus teh barang-barang. Nah jadi lembaran ini tesis tiang putus tiang one. Tesis ini putus. Nah jadi ini kok arak kota itu elek bapak tulis. Nah jadi ini ya itu secara kitabnya yang tadi secara agamanya. Kemudian secara arak tambahan kejik apa ini tambahan menurut agak negara teh ini tambahan tambahnya syarat wali sino diantara apa tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya artinya masih kena ke pikirannya di macam-macam di jogang kan ya tua di macam pikiran di oke lagi insyaallah memenuhilah kriteria si mereka nah ini ya apa syarat-syarat dengan jadi wali. Jadi tidak semua orang berhak jadi wali. Ternyata ada syarat-syaratnya. Kenapa? Aranja marang kata si sering ini nikah itu ibadah. Karena dia ibadah diatur dalam Islam sesignifikan mungkin. Agama bagus, agama keren, agama luar biasa. Karena kita mencetak generasi-generasi yang melanjutkan perjuangan baginda Rasul, maka Allah atur selepuan sebagus mungkin hebatnya. Nah ini ya apa ini? Ini kurang lebih arana syarat-syarat wali. Nah berikutnya wali sino kurang lebih bagina jari telu. Nah kurang lebih bagina jari telu. Pertama arak wali nasab. Nasab apa kena wali nasab ke kita. Dua wali hakim piran kira-kira nak hakim nikah kana inu kurang lebih. Telu arak wali tahkim apa kena sino sopo-sopo nang ketina arak dan jelasan di kitabnya. Pertama wali nasab. Apa itu wali nasab? Itu orang yang berhak menjadi wali hendak namun basan titaino lengan darah mesa berarti aman ke atas mana pepuna terus berikutnya ini berhak jadi wali. Ini kamu ngarang-ngarang bangun misalnya mau bertemu wakilin kanggo mau berwakil jana wakilannya kanggo wakilang pengantin mana kanggo masih jadi arak masyata wakilanga ya papa nikah kanggo lagu bara ijab kawulana perike iya ndak kena ku nikah ide ndak ono bara munang anu biye ke nikah anak dengan wakilin harus sakana. Nah apa tuh sering nyebut nikah itu salah satu jiddun najiddun wa hazluhun najiddun kata baginda Rasul. Ada 3 perkara itu kalau main-main jadi muntah bajora-jora baru ya jadi muntah pacu jari nah ya apa ini diantaranya nikah. Jadi mau narak dengan nikah ku nikah ente kenca anakku le nih dengan mas kawin sandal petu dibayar tunai ku terima ani kada sah dak kada bajora-jora lu ditorenya itu mana itu ngerunda mau tangan ya ayo pengen ndak tangantok kana misalnya jeri noh karena anak deh ndak macam-macam mangkau. Nah kenapa itu kan nikah makanya jangan macam-macam. Nah ini juga ketika akad nikah ngono masih jadi keruan dengan si jari wali enggak semua. Nah pertama wali nasab siapa aja? Wali nasab yang pertama al-ab amante munara amanah sai sana mati ya mana gita papuna masih ke Papua terus ke atas salna amanah meninggal dunia ayahnya meninggal dunia kemudian kakeknya meninggal dunia lihat arak nih kira-kira balu
apa setelah balu ini mbi karena mbi terus ke atas kan biasanya mati wah ini. Nah pertama, jadi kalau nggak ada bapak ya udah kakek, kalau nggak ada kakek balu. Ini papu balu. Berikutnya saudara laki-laki sekandung sebapak ibu seibu bapak. Jadi bau maton penikah itu lagu mundara ini rentetan ibu ini mau nama siara ke atasnya nggak boleh. Nah kenapa ini terperhatian bapak ibu tiang. Nah bapak ibu tiang rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Selaparang TV rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah, ini penting untuk kita ketahui agar ngombe agar ndak tersalah jadi imbit wali bareh. Kenapa? Kalau keliru di walinya, keliru rukun nikah. Ketika keliru rukun nikah, wah masalah nikahnya menurut agama. Kalau masalah, hati-hati. Nah, jadi pertama bapak ke atas, dua mari berukno. Saudara kandung sebapak seibu seina ama. Pete ino kita ino. Oh, jadi namuna bahasa nuna al-akhus syaqiq. Mana? Paran ngano? Ini aran ngano ino semeton kandung, semeton kunikah mun basampe. Nah, berikutnya darah ino saudara lasa saudara ante meme barang eme yang mun darah mana meme salah kuat meredi pete tuh nu mun darah lagu saudara kandung baru nani ino. Nah, berikutnya ngombe mun darah ino anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Aku ini jawab wah ini ke kok bega jawab kan nyebut cuma nak kita bingung hai ini kira-kira hai nak tangan-tangan namun darah ini beta anak laki-laki baik dari saudara laki-laki sebapak. Darah ini nomor 5 jadi wah keruangan rentetan ke laguan kan kadang dengan wah selesai mundara emene muka mundara macam mana model dengan. Nah ini berikutnya peta paman B kita paman sekandung bapak ibu misalnya amante arak pamante lengan amante bareng ina makna amante ini kedua mundara ini paman lengan B lengan I amante bareng ya eme kencamante. Nah amun denara nah baru nah anak laki-laki paman kandung, amun denara anak laki-laki paman sebapak kenca amante. Nah ini rentetan kurang lebih parana ini wali nikah secara nasab ngurus tahu ini agak nanggung beta agak natok jeput jamak bejemelente jangan ini perkara agama jangan dimacam-macamin. Nah ini kurang lebih apa karena rentetan perwalian dalam hukum Islam. Nah sebutannya si para ulama dalam kitab-kitab beliau. Nah ini ya luwe tenele kita I'anatul Talibin ini jilid telu. Nah ada di sini halaman 290 ada dijelasin di sini si buru ini. Nah sehingga ini ya kak rentetan nasab si buru ini. Nah kan tadi kita sebut bahwa wali nikah sino luwe enak telung kurang lebih amun dekna wali nasab apa itu tegadu darah ini lapu wali nasab mati misalnya lapu beta kunta munangano munangano jakna langsung tiba wali hakim para wali hakim amun itu nyebut amunuku heran ngano. Nah jadi wali hakim itu ya KUA. Nah ya KUA atau si utus si kuat. Kalau dalam bahasa kitabnya yang namanya wali hakim itu orang yang diangkat sama negara yang nyocok jadi jadi wali. Ya udah yaitu orang-orang yang setiang tadi yang diangkat sama kuat, kemudian penghulunya yang di kuat ya nyocok jadi wali. Nah tetapi kemudian nek serta merta langsung kita menggunakan itu enggak ada syarat-syaratnya. Jadi ada syaratnya pun langsung aduh ya puna karena dengan bingungnya. Nah itu misalnya mana berwakil ya boleh berwakil boleh. Misalnya ada orang tuanya lagi di luar negeri boleh nggak berwakil boleh.
Tetapi ingat, harus arak saksi. Misalnya nelpon ya, mau aja video call misalnya barang Dali. Di sana ketika dia menyerahkan perwakilan narak saksi itu. Itu ke luar negeri misalnya. Di sini ketika ada yang menerima harus narak saksi ini tenenda. Oh, tentu ya, tidak dua saksi nah. Oh, tentu ya rubi nyerah nawalian iya dengan ini udah. Atau paling aman arak tulisan bil kitabah. Tulisan artinya apa? Jemaah mau memilih nikah anakku, ini anak saya kalau pengen nikah boleh jadi walinya ini, jadi walinya ini, ya nyebut tertunu. Ah ini paling hebat ini. Jadi menara tulisan aman itu ke. Nah makanya mungkin bapak ibu jemaah misalnya arak keluarga yang pengen pergi gitu mencari rezeki, mencari nafkah, nggak apa-apa, itu bagus. Kalau ada anak kita yang udah misalnya waktu-waktu nikah, maka nggak apa-apa, tulis aja, tulis tunu ke badak atau nu cuma mau nikah anakku nih jadi wali badak tunu supaya apa gendak nalah nilpun jemaah orang juga orang pernikahan itu baca tang iran ibadah. Nah bahkan itu apa kata para ulama, mana yang kita perdahulukan kalau ada jenazah atau orang yang menikah, dahulukan nikah. Pejulu orang nikah ini bukan baca ibadah dengan. Nah itu supaya apa? Tuh nanti kalau ada yang begitu merasa narak moton jari si mele leka langan mencari rezeki mencari nafkah nggak apa-apa, bagus. Tapi seperti yang tadi tulis ke jemaah amunara nih kuakilangnya tiba ini nah kunte kalau udah diwakilkan begitu kon saya angan te nikah kanak ino aman itu jadi ya nah. Atau kadang dengan dah bagian lalu ngelepas raos mun bahasan teh lepas raos tiba ini misalnya aku mau nangani arak saksi nang ngerangai nah mau bau nah maka oleh karena itu apa sih syarat-syaratnya baru boleh kira-kira orang yang nikah ini boleh dinikahkan oleh KUA kapan? Oh satu piran amun pertama syaratnya kalau perempuan wanita ini ndek nabade yang wali nasa dia bedang wali nasa pitana li amana darah papunya enggak ada semuanya yang tadi wali nasab yang sekian itu enggak ditemuin selepuna wak ninggal munangan aja langsung nih wali apa rana wali hakim segin nikahan ya. Nah pertama aku ingat peta dulu wali nasab you know. Nah jadi dulu kalau nggak ada baru kayak amunan darah baru tanggal 2. Nah bapak ibu tiang rahimani wa rahimakumullah segenap pemirsa Selaparang TV rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Itu yang pertama. Berikutnya itu berikutnya sino wali berada di tempat yang jaraknya jauh. Arak walina leguan walinya yang perempuan ini masih hidup iya tetapi kemudian jauh engkau biaran jauh ukuran jauh sino dalam kitab sino masafatul qasri apa kan ukurannya bau yang jamak kasar sembahyang ya kurang lebih 87 atau berapa itu sekeno kilo kah jaraknya lengan tempat anaknya yang menikah. Nah baru nak kanggu ke berarti ini Jakarta kan jauh ini bukan kerja gampang menjaga Jakarta aja nana kamu udah bule ini kan langsung yuli lalu kan beda malaikat ke ulah ya bakal kanek lah syarat kono kanek nah muna susah muna bule munda na bau jana ini nih dia punya wali nasab iya tetapi wali nasabnya jauh le Malaysia, jauh le itu, jauh le. Nah, kalau begitu, nih arak wali nikah. Ayo, nih kau ajari walina. Nah, berikutnya siapa? Oh, berikutnya wali berada dalam penjara. Wah ya, ini datang penjara misalnya. Penjara tadah kan. Nih saya sugul misalnya siapa Rana? Si penjaga penjara ini. Ini nggak boleh, nggak diperbolehkan untuk dijumpai, nggak boleh itu ini karena tadah ini. Dia punya wali, iya, tapi dalam penjara. Nah ini susah.
namilina badait na bau. Bagaimana caranya? Oh, wali nikahnya seperti itu, seperti yang tadi siapa? KUA jadi wali nikahnya. Oh, mau dalam penjara. Oh, kemudahan darat ini. Nah, berikutnya ino amun walina kanyakana haji kanca umroh. Oh, walinya pergi haji, pergi umroh. Dia di rumah, wah ngebet pengen nikah. Kalau mau nikah, udah KUA ada, langsung mendaftar tuh. Nah ini, jadi nena parana, nena lapu, parana, nena lapu harusnya. Cuman itu kan kadang jadi saksi di sini supaya ada tukang catat kan beda-beda. Nah ini kurang lebih. Berikutnya apa? Nah, naudzubillahi min dzalik. No, mohon maaf, anak zina. Apa artinya no? Mohon maaf. Jadinya yang namanya nih anak zina, mohon maaf, setelah nikah lahir dia sebelum sebelum 6 bulan lahir anak setelah nikah. Mohon maaf bahasa kasar teh bukan menjilukan. Nah itu kalau dia perempuan anaknya, lihat amun umurna lengana nikah sampai lahir nikah ibu bapaknya sampai lahir misalnya itu kurang 6 bulan, maka kalau modelnya seperti itu nanti kalau ini anak pengen dinikahin dan kanggu mene gini kahangan deh kanggu kan jagumnya bet yanda kanide. Kenapa? Dihitung waladu zina, mohon anak zina dalam hukum Islam. Amun anu itu jadi anu no kau jadi walina. Nah, nah jadi kita lihat, makanya itu penting Bapak Ibu tiang. Nah jadinya tugas tes sebarang-barang teh tanda ke tegita oh ini kanak ini sekenean umurnya pun lahir sekenean supaya apa jemaah akan keruan jadi walina. Kemudian keruan walina wah zina terus dihukum bahaya. Nggak nengenu kan ante ke ini namun cara tukang catat tengah ke. Nah ini waladu zina itu seperti itu, mohon maaf. Nah, naudzubillahi min dzalik. Nah, jadi orang yang kalau begitu ya modelnya. Jadi amuna ganti nganurwan tadahna sugul ya kurang lengan 6 bulan dari setelah ayah ibundanya nikah, maka anak itu nanti kalau perempuan kalau dia pengen nikah yang jadi wali bukan bapaknya sekalipun dia yang benar-benar itunya, tapi itu yang jadi wali siapa? Oh, wali nikahnya, KUA jadi wali nikahnya. Nah, ini Bapak Ibu. Terjadi kan barang-barang nggak teh akan bagus persaksian teh bagus perwalian teh akan mencetak bener-bener lah generasi si bagus onya. Nah berikutnya sinasi terakhir kenapa? Nah baru boleh walinya ini perempuan ini kalau pengen nikah yang terakhir kapan? Itu kalau walinya gila atau walinya dia fasik. Misalnya girang kau udah sepoi walina atau jogang dengan sejari walina dah pihak jadi wali anak bahaya bare lau ndek kena laun kata bare. Nah itu bagaimana? Ya udah ya itu jadi walinya siapa tuh walinya ada wali hakim jadi wali ya. Nah angka ini ndak ngajari te Bapak Ibu tiang agar nite jadi dengan toain ndak pengawi macam-macam berjamaah arah anak tina ite gini kah namun kalau macam-macam hati-hati mana nabu jadi wali kenapa fasik ngerjain dosa besar jangan misalnya bayang digirang kau itu sempli luntu misalnya kan sempli marana nirang bayang itu misalnya ingin dikeron keruan ndak macam-macam. Dalam hukum Islamnya itu enggak masuk kata adalah, enggak masuk kategori jadi dengan wali nikah, enggak kena macam-macam. Nah, jangan. Nah, kamu kalau dosa-dosa beli, dia kanggu mana? Atau misalnya walinya baru-baru, walinya gila, kamu udah gila, dia kanggu masih. Nah ini kurang lebih syarat-syarat baru boleh apa? Baru boleh wali nikahnya itu wali hakim atau KUA. Atau pejabat yang inilah yang diperintahkan yang ditugaskan oleh pemerintah. Nah ini kurang lebih model wali kedua. Apa ini? Wali hakim. Nah
Itu pembagian wali yang nomor 2, sino wali hakim. Nah, yang nomor 3 itu wali tahkim. Apa artinya? Ino ada orang ketika pengen nikah dia nggak punya wali, dia cari KUA nggak ada, maka dia boleh mengangkat seseorang itu jadi walinya. Bau nangkat dengan jari walina, lagu dengan si tangkat sino usaha yang orang yang paham agama, orang yang tahu bagaimana hukum itu ini, nah tahu oke, dia semantak-mantak. Nah, ini misalnya dengan arah hidup tuh di tempat jauh misalnya, tak kalah jauh dari keramaian, jarang tahu isi dengan duit misalnya. Agama Islam iya, dia nggak ada keluarga, mele nikah kau jauh dena date misalnya, ya udah dia angkat sei tono jadi walina, ya katakanlah kepala suku nake atau apa nah si tono kan, nah itu boleh. Nah, jadi itu kurang lebih apa masalah wali dalam pernikahan. Maka oleh karena itu kita lihat ketika ada orang yang nikah, kita lihat gita aga saya jadi walina. Nah, gita misalnya tono wara amana, ya langsung di mujibir aranin mereka anggota ganti-ganti ini. Nah, selamana antia selamana tama dengan syarat wali yang tadi itu. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu tiang tentang apa wali dalam pernikahan dalam Islam. Nah, insyaallah untuk lanjutan balik pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ada pertanyaan? Sila. Apakah harus berhubungan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh wali, harus dijawab juga oleh pengantin laki, misalnya ilmu macam, misalnya mas kawinnya pertama berangkat sholat, kemudian mas, kemudian kepeng, itu urutan yang disebut oleh wali, kemudian dijawab oleh pengantin laki-laki itu harus kena masih. Oke, pertanyaan pertama, ngumbe hukumnya dengan nikah jarak jauh. Misalnya pengantin tuh jauh di luar negeri, walina tene kajasina tene ngumbe angkuino angane paling amanah wakilang paling amanah. Kan ada masyayikh kami di salah satu masyayikh kita itu di Mahat, beliau masih di Makkah, lagu nikah nih si tuan guru ini guru nikah ya anak wakilang ya dia pengantin masih itu untuk ilmu di Makkah, paling amannya begitu. Lagu marakat si mana kena engkata barek siapa anak bapak ijab kabul ku nikah aran ye kesebut ndak karena akhirnya rimau baru ya barang nikah lon. Nah itu jadi itu paling amanah. Cara wakilkan ijab kabulnya kepada orang yang ada di rumah. Nah barat periki angkat ijab kabulnya. Cara nah ini mulanya aja ndarak khilaf insyaallah. Aku mau ngaduang mau kan video call ke macam lah puangku harus sebagai saksi. Aku paling aman ibu caranta muna jauh jana udah diwakilkan aja. Badak nak ke wakilan ide nganu hebatin. Makanya itu masyayikh kita ketika dia pulang dari Mekah langsung senina aja putih di bandara. Dua halin kita lagu kan keren kan. Itu boleh itu cara yang aman. Nah berikutnya benar ketika ijab kabul, apakah ketika ijab kabul harus kena padang katna wali kence pengantin mana papa ijab kabul ini misalnya mas kawinnya telu, mas kawinnya ada seperangkat pakaian sholat, arak emas, arak kepeng. Nah ketika ijab kabul
pengantin walina ngana perangkat pakaian sholat pertama, kemudian emas, kemudian uang terakhir dibayar tunai. Harus kena ngono kira-kira kata jawab pengantin benda ini. Oh ngene. Kemarin kita udah sebut bahwa begini, yang menjadi rukun pernikahan itu kan ada 5 seperti yang tadi. Nah, munara ini aman wah ini. Mulai dengan pengantin nina, pengantin mama, berikutnya ada 2 saksi, arak wali. Nah, arak ijab kabul. Ijab kabul ini si paling intinya, yang penting nafaham saksi. Nafaham saksi. Baik na berurutan ataupun anda yang penting ngapaham kemulai inu kene jadi wa inu sebenarnya jadi inu kan kadang nah ribet-ribet oleh ngono-ngono ke ngono. Nah misalnya iya ngadu bahasa Sasak ini ngadu bahasa Indonesia sebenarnya sah ya hoka paham saksi inu ketuk-ketuk kebolak-kebalik misalnya parana engkapnya sih menyebut mas kawin hilwe alu misalnya dengan bengkak dengan mas kawin yang sudah disebutkan tadi sah wah ini bau lah oke logaan kan itu kumbe napa na sebut tak aman kan oh ini kan marangkap nana ya ini sebagai karena tatu siap nih himana anu tanggung jawab selaku aku tetapi kemudian sekali lagi nek na syaratannya sebenarnya harus na pede persis ke yang penting na paham dengan sejadi saksi laguan kumbe napa na kadang na pede angkat karena oh ini kan tetune memang ini anak sebutan ini ke ini mun bahasa kasar tuh saya kangen tenda ini tetu nak dengan si jadi pengantin siap ya berumah tangga dan sebagainya. Nah karena kurang lebih. Nah maka sangat-sangat dianjurkan amunabu situ na pede angkat ini hebat luar biasa. Lagu punya misalnya nanti misalnya debu pada misalnya karena mungkin nyalain bahasa atau mungkin ngumbe yang penting ini paham saksi nah ini kurang lebih ke aku jamaah kita deh apakah wajib kena pada atau ndi kira-kira atau ngumbe lagu ini pertama lo misalnya menarap pendapat ilain jamaah terjawab insyaallah pertemuan berikutnya insyaallah ini. Nah tentu karena kan kadang itu kan nanti ada syarat-syaratnya syighah itu udah kita baca pada pertemuan kemarin tapi nggak apa-apa nanti kita ulangin lagi mungkin ada di kitab yang lain yang lebih besar insyaallah nanti kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya kalau ada wali yang berasal dari saudara kandung tapi jumlah saudaranya itu lebih dari 1. Apakah langsung nanti yang berhak untuk menjadi wali itu adalah yang tertua? Apa ada syarat lain yang dia? Misalnya dia punya saudara 3 yang laki-laki yang berhak menjadi wali. Benar. 1 yang tertua petani, yang nomor 2 jadi dosen, yang nomor 3 jadi dokter. Apakah nanti apa syaratnya untuk yang akan ditunjuk menjadi wali? Ya, oke. Pertanyaannya benar. Misalnya ini ke wali nasab. Gitana li wali nasab ini siapa kira-kira sejadi wali nasabna? Nah, wali nasabnya yang ada ayahnya nggak ada, kakeknya ndara, siara karing semeton. Kira-kira saya sigin berhak jadi wali di antara semeton. Sedangkan semetonnya telului nah. Beta pera atau hai gemelen teh kira-kira ngono. Itu lu ini ngono. Lihat syarat wali itu kan tadi kita lihat. Kalau dia masuk kriteria tatalu misalnya dia syaratnya pertama misalnya merengone muslim, berakal, balik, tidak sedang umroh. Nah, lihat dulu syarat-syarat itu. Nah, amun natama sudah punakan kadang lengan tunu bare arak mungkin si sayyid masih bajik. Mungkin si sayyid ngano agun selapu tama misalnya. Nah, maka lihat si paling terkait. Amun nyerah aja nah. Loh ye, ida beke, ida tawan dua ini. Karena kalau misalnya si nomor 2 no paham agama, udah enggak apa-apa, dia aja. Nah, ini kurang lebih tetuino. Nah, tapi kemudian pertama lihat dulu syarat walina si membe ya. Nah seperti yang tadi makanya kita sebut syaratnya yang pertama misalnya berakal dan sebagainya berwinona namun tatalu'a
kayak ini pertama nyerah ya indikku aku niku hamal misal niku nyocok udah jadi wali kan kayak kayak paham agama ya uru nah boleh nggak apa-apa nah anu kurang lebih kayak nah wah nih alamat kami nah silakan. Waalaikumsalam. Anak mengenai anak yang sah tadi disebutkan di atas 6 kan misalnya seseorang berbuat itu kan usia kandungan yang normal kan 9 bulan 10 hari secara apa ya imannya misalnya baru sebulan pegawai angkatlah begitu terus terpaksa dari nikah bisa jadi anak itu kan lahir di usia 8 bulan lalu jadi secara hitungan kita apakah itu anak yang masih besar sementara yang di agama sering kita dengar kan yang berarti 6 bulan. Nah benar mumbe misalnya itu kan mohon maaf kalau ada orang yang kandungannya misalnya rana baru selesai nikah kurang dari 6 bulan lahir anaknya. Nah yang menjadi pertanyaannya kira-kira ngumbe ini kan biasanya apakah yang menjadi ukuran itu usia kandungan dengan normal ke atau ngumbe ini atau misalnya nyelau ke basantena atau ngumbe ngono jualan sugul deman ulana ngono yang menjadi ukuran pokoknya hitung lengan jelo nikah sampai sugul bebeaino pira-pira umur kandungan yang penting umur nikah kan jelo bebeaino kira-kira pira umur kira-kira dia jadi ukuran anu parana ngadu anu normal kenapa karena Imam Syafi'i ada satu yang kalau nggak Imam Syafi'i ini beliau dalam kandungan 3 tahun dalam kandungan yang kerja saya sarwah Imam Syafi'i lahir ruana 10 tahun ternyata pas wafatnya Imam Hanafi lahir beliau. Makanya kata para ulama amunara misalnya wafat pada saat itu dengan ulama beli lahir bebeainu insyaallah jadi ulama beli bebeainu dah. Mari Imam Syafi'i itu tepat pada tahunnya Imam Hanafi ini wafat beliau dilahirkan Imam Syafi'i ternyata jadi ulama beli. Nah jadi ukuran itu pokoknya hitungnya lengana nikah sampai keluarnya anak itu ya anggun hitung oke. Nah jadi ini tunggulah kita nyelawan itulah kita ngambil pokoknya hitung lengan nikah habis sebut ini jadi hitungan lah. Nah makanya itu sekali lagi penting itu Bapak Ibu tiang agan ngumbe laun misalnya agan penjaga keturunannya tabada amanah bagus kayak ngani dalam ini kan ingat-ingat tangan namun ingat ke agar ndak yang terjadi oleh anak jadi berikut nangga nak hitung zina. Kenapa? Nanti kalau ayahnya misalnya jadi walinya sedangkan dia nggak berhak jadi walinya aku mana anak lakukan dia berhak dalam hitungan agamanya jangan. Nah pihak alasan mungkin dia lalu aning be agar wali nikah supaya apa terselamatkan generasi setelahnya. Nah kurang lebih ke jadinya itu kurang lebih. Nah wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam. Dalam pertanyaan kedua masalah pernikahan di rantauan. Ada sepasang perempuan laki-laki ini selalu bersama dalam kamar. Daripada menghindari hubungan yang tidak akhirnya dinikahkan sama temannya sendiri tanpa pengetahuan orang tuanya. Terus yang jadi wali ini bukan wali nasab ataupun wali hakim. Nah, dan juga hakim saksinya ini orang Lombok yang nikahnya ini orang Sunda tidak mengerti walinya ini. Pernikahan ini. Nah ini bagaimana? Tentu ini kebetulan saya sebut dikit. Ini judul tesis saya. Tesis saya apa judulnya? Ini nikah tanpa wali perspektif maqasid syariah judulnya. Ini jadi saya tesis tiang. Nah, ngombe kira-kira secara agama namun. Nah,
Kalau kita lihat kronologi yang disebutkan tadi, muntah kita mulai lengan ucapannya itu kan den faham saksina, nggak paham saksinya, oh berarti keliru sudah pada ijab kabulnya, pada sighahnya, hati-hati. No, berikutnya ino kan marai baru monangano sebenarnya arak langana kanggu muali tahkim bau ya sebenarnya no laguan ino kok cacate baru apa ino meresi baru no nenek na paham dengan jadi saksi bahaya ino. Nah bangun beta kunta monangano bang kano ke bagus-bagus menangkati baru no monte misalnya tetu sering terjadi nuruan tadahan dia pandai lewat karena karena tak bagus-bagus ke. Nah artinya perhatian gatino karena ini agama ini tidak ibadah ini mangkat singona eno enak butuh main-mainang lalu ngelihat kronologi ino dia bau sah nikah aku dia noko dia sah dia paham pada nggak jadi saksi yo mana pahamnya misalnya bahasa Arab ya pahamnya kan misalnya bau ya. Nah atau dua terus saksinya pas dua tuh no, sah ya. Namun seandainya arak wali tahkim mah salarak misal dengan tahu anggap petunu suruh iya. Kenapa lagu dengan wali tahkim mun dia semana apa rana dia sembarangan dengan iwah tahu kah ya tahu kemana ngombe apa nih ulah ketua anak ketua yang julang pura jadi aceh jadi wali dengan lagi ini aja kadang baru no ndak permainan karena ini agama. Aku daripada apa misalnya lagi gawe inde iya no beino paling bagus kita cara ini no misalnya telepon dengan Bali bagus-bagus no terus bare iya ke tini mah hayah kan jadi wali tini mana katakan saya angan teh nah ini kurang lebih ke. Nah makanya sekali lagi ke nak macam-macam tetua ya nak akhir zaman yang beda daripada anja probleman teh beda-beda kan kah. Maka tapi oleh karena itu sekali lagi penting ngangkat nu pada tahu bab nikah ini agenda macam-macam. Kita ke generasi setelah ini oh bahaya kalau nikahnya nggak bener, generasi setelah ini kacau. Kalau generasi tentu kacau wah ya wah si becatna awarana becat nang kor kiamat datang. Nah ini kurang lebih kayak jadi ndek sah ini kenapa mari baru no wali apa saksi ndek faham apa kata berijab kabul no. Nah ini kurang lebih dan ingat itu arak misal apa rana arak manfaat mudaratna dengan singanunda dengan sindena dengan nikah singanunda nanti anaknya itu kan hati-hati kalau pengen dapat warisan kan namun secara negaranya harus nabadeang suratna oleh apa karena nikah kikakan tuh harus cara anaknya kan jelas tuh nah kamu nak tinggal aku nikah susah nanti anak itu dia nemu harta warisan dengan mun secara negara ke sih ngitung ke secara agama aja kanggo ya bukan jana model tenaga ngana kuah ada dengan lain jadi jual belinya ternyata barak kena ada ngalai gugat kalah jadi oh mana aku dengan angka kan beda kan jadi artinya arak manfaat mudaratna angka paling aman aja ke keduang bicarahi garisang itu isi negara garisang itu isi agama agama ngombe secara agamanya dia berhak dapat nantinya cara negaranya dia juga berhak dapat apa yang diinginkan baik itu melalui warisan kah peninggalan apa ke nah ini kurang lebih kan. Nah, oke, insyaallah nih lanjutan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita bacakan Fatihah kepada pengarang kita, kedua orang tua kita, semua orang tua kita, orang-orang pernah berbuat baik pada kita, orang kita cintai, orang mencintai kita, orang-orang yang pernah berjasa menyumbang di masjid kita dengan si idaman kita, orang-orang yang pernah menzalimi kita kepada kita, keluarga kita, ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Kita bacakan Fatihah juga khusus sanara keluarga anta, anak jarinta si kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Ta'ala. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan kuburnya diberikan raudhah min riyadil jannah. Kita khususkan juga kepada teman-teman kru Salafalang Televisi, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada kita semua Al-Fatihah. Bismillah.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah ta'ala a'la wa a'lam wa ilmuhu wa tammu ajal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.